bertahap terlebih dahulu. Nah, dipilih poli yang kecil supaya jika ada yang ada kendala, ini bisa proses penyelesaiannya tidak terlalu sulit ya, meskipun sudah ada BJP-nya. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini mungkin jadi untuk Monef bridging antrian dan pengembangan SEP, demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya izin mohon nanti Mas Dino ya, untuk bisa menyampaikan update sistem antrian versi 3. Monggo mungkin saya kembalikan ke Mas Duta ya. Ya, terima kasih Ibu Dr. Fatma Kurniawati atas materi yang disampaikan terkait mengenai bridging sistem antrian dan pengembangan elektronik SCP. Selanjutnya terkait update sistem antrian versi 3 akan disampaikan oleh IT Helpdesk BPJS Kesehatan Cabang Surakarta. Kepada Mas Aldino, waktu dan media dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Duta. Izin suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak Ibu PIC Rumah Sakit dan Bapak Ibu rekan-rekan IT Rumah Sakit ya. Izin saya melanjutkan materi sub kedua dari Dr. Fatma terkait update sistem antrian versi 3. Next Mas Duta. Baik, izin mungkin perhatiannya lebih ke Bapak Ibu rekan-rekan IT RS ya. Ini ada update lagi nih gitu kan ya. Setelah tahun kemarin 2022 itu antrian online versi 2. Nah, di awal 2023 ini ada update antrian online versi 3. Untuk perubahannya tidak begitu besar, Bapak Ibu. Jadi, nanti silakan dari Bapak Ibu maupun rekan-rekan IT Rumah Sakit bisa akses katalog Trustmark ya. User passwordnya sama seperti yang dulu. Jika ada yang mengalami lupa password dan lain sebagainya, bisa melakukan lupa password atau reset di halaman awal login di katalog Trustmark. Nah, nanti bisa diakses di menu katalog yang antrean. Nah, untuk di web service antrean sisi rumah sakit ya, web service rumah sakit yang diakses oleh Mobile JKN ini ada 2 service baru ya. Untuk ambil antrian farmasi dan cek status antrian farmasi. Kemudian di web service antrian BPJS atau WS BPJS yang diakses oleh sistem rumah sakit, ini ada lumayan banyak ya untuk update-nya. Lebih ke beberapa referensi aja sih untuk membantu kemudahan dalam implementasi antrian online ini di sisi sistemnya rumah sakit. Nanti bisa dicek sendiri aja. Lanjut Mas Duta. Nah, untuk yang pertama ini terkait pengambilan antrian farmasi melalui Mobile JKN. Kalau yang existing sekarang untuk ambil antrian kan baru sebatas untuk ambil antrian poli ya, sesuai nomor rujukan awal atau nomor surat kontrol yang sudah diterbitkan oleh rumah sakit jika pasien tersebut sudah dijadwalkan untuk kontrol di kemudian hari. Nah, di sini pasien sudah dilakukan syarat pertama itu adalah untuk pengambilan antrian farmasi melalui Mobile JKN ini. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan di poli, yang artinya sudah selesai pemeriksaan di poli dan dokter memberikan resep obat, baik itu racikan atau non-racikan. Aktivitas di sini adalah SIM FKRTL atau SIM RS melakukan hit ke WS BPJS service update waktu antrian, yaitu pengiriman text ID. Nanti kuncinya adalah text ID yang dikirim adalah text ID 5, text ID 5, di mana text ID 5 itu adalah selesai layanan poli. Di situ untuk request kirim datanya ada penambahan untuk parameter jenis resep obat, itu racikan atau non-racikan. Kemudian untuk yang kedua ini adalah pasien mengambil antrian farmasi melalui Mobile JKN. Jadi ada 2 opsi nantinya. Ada 2 opsi, 2 metode ya Bapak Ibu ya. Pasien mengambil antrian farmasi melalui Mobile JKN. Itu untuk opsi atau metode yang pertama. Mobile JKN melakukan hit ke WS FKRTL atau WS rumah sakit. Jadi nanti untuk metode yang pertama ini dari IT rumah sakit bisa melakukan penambahan servis
di web service rumah sakit yang existing sekarang. Itu penambahan servisnya adalah ambil antrian farmasi. Kemudian, atau ini opsi yang kedua atau metode yang kedua, FKRTL atau rumah sakit mengambilkan antrian farmasi untuk pasien. Ini lewat SIM RS atau sistem di rumah sakit. Nantinya langsung muncul pada mobile JKN pasien. Yang akan muncul adalah nomor antrian yang sudah diambilkan secara back-end di sistemnya rumah sakit. Nah, aktivitasnya ini adalah SIM FKRTL atau SIM RS melakukan hit ke WSBPJS, kemudian melakukan tambah antrian farmasi. Jadi ada dua metode. Dan mungkin kalau yang nggak butuh effort lebih banyak ya, dalam arti kata menghindari penambahan servis di web service rumah sakit, pastinya akan memilih metode yang kedua ini. Nantinya aktivitas yang dilakukan oleh rumah sakit adalah mengambilkan, dalam arti kata menerbitkan nomor antrian secara mandiri ya di SIM RS, nantinya akan redirect langsung muncul pada aplikasi mobile JKN pasien yang bersangkutan. Itu aktivitasnya yang dilakukan adalah dari SIM RS melakukan hit ke WSBPJS, yaitu add tambah antrian farmasi. Kemudian pasien memantau status sisa antrian farmasi pada mobile JKN. Ini nantinya mobile JKN melakukan hit ke WS rumah sakit terkait di servis sisa antrian farmasi. Kalau yang ini untuk kemudahan pasien dalam memantau antrian farmasi, mutlak ya dari sisi WS rumah sakit harus melakukan penambahan servis sisa antrian farmasi ini. Jadi mau pakai metode yang pertama atau kedua, untuk yang servis sisa antrian farmasi tetap harus dilakukan. Nah, catatan yang harus diperhatikan di sini adalah ya, rumah sakit harus mengirimkan waktu layanan atau tax ID, mengirimkan tax ID itu secara real time agar antrian farmasi melalui mobile JKN ini bisa digunakan oleh pasien. Kemudian yang kedua, pengambilan antrian farmasi melalui mobile JKN hanya bisa dilakukan pada hari H pelayanan poli. Jadi untuk khusus ambil antrian farmasi ini tidak bisa dilakukan di H-1 atau H-2. Pastinya ini kan kuncinya adalah pasien sudah selesai melakukan pemeriksaan di poli, di mana dari SIM RS sudah melakukan update tax ID 5 dengan penambahan parameter racikan atau non racikan. Nanti di katalog bisa dicek. Mungkin lanjut Mas Duta. Nah, ini mungkin gambaran ya untuk Bapak Ibu rekan-rekan IT rumah sakit jika menggunakan metode yang pertama, di mana mobile JKN melakukan hit ke WS rumah sakit, kemudian mengakses servis ambil antrian farmasi. Ketika rumah sakit melakukan update tax ID 5 dan mengisi jenis racikan atau non-racikan di parameter jenis resepnya, itu akan menjadi trigger fitur ambil antrian farmasi yang akan muncul di aplikasi mobile JKN-nya pasien. Di gambaran di katalognya seperti ini. Di katalog nanti Bapak Ibu sekalian dari rekan-rekan IT RS bisa ke menu yang antrian, kemudian ke WSBPJS di update waktu antrian. Nah, di update waktu antrian tax ID ini kan ada label update ya. Nah, di sini nanti saat pengiriman tax ID 5, agar ibaratnya kita men-trigger dulu nih, agar aplikasi mobile JKN bisa memunculkan tombol ambil antrian farmasi, selanjutnya mengakses WS rumah sakit di servis ambil antrian farmasi. Nah, saat update tax ID 5 ini kan ada kode booking kan ya, kemudian tax ID ini misalkan tax ID 5, kemudian waktu. Nah, ada tambahan di sini nih Bapak Ibu rekan-rekan IT rumah sakit, jenis resep tidak ada atau racikan atau non racikan, khusus yang sudah implementasi antrian farmasi. Semisal ini jenis resep tidak ada, berarti kan dia selesai di tax ID 5. Artinya pasien tersebut tidak ada aktivitas pengambilan obat ke farmasi. Ini untuk jenis resep bisa diisi tidak ada. Tapi kalau dia diisi racikan atau non racikan, nantinya lanjut ke aktivitas ambil antrian farmasi. Nanti di aplikasi mobile JKN-nya pasien yang bersangkutan akan muncul opsi tombol ambil antrian farmasi. Nah, kode booking yang dikirim ini
adalah kode booking yang sama dengan kode booking saat pengambilan antrian poli. Itu untuk metode yang pertama. Kemudian lanjut Mas Duta. Nah, untuk yang opsi atau metode yang kedua, rumah sakit juga bisa melakukan aktivitas seperti ini. SIM-RS melakukan hit ke WSBPJS, kemudian lanjut ke servis tambah antrian farmasi, di mana di tambah antrian farmasi ini nanti di katalog ada notifnya new ya, baru gitu ya. Kalau yang tadi kan update nih, yang tax ID itu. Untuk yang tambah antrian farmasi ini, request-nya adalah kode booking, kemudian jenis resep, itu racikan atau non racikan. Misalkan racikan diisi racikan, kalau non racikan diisi non racikan. Kemudian nomor antrian. Nah, nomor antrian ini adalah nomor antrian yang sudah dibentuk di sistemnya rumah sakit. Jadi dari yang metode 2 tadi adalah rumah sakit mengambilkan atau membentuk nomor antrian untuk pasien yang bersangkutan, kemudian nanti nomor antrian dimasukkan di request ini, kemudian keterangan silahkan mau diisikan apa, langsung melakukan post ke servis tambah antrian farmasi. Nah, nanti tampilan di aplikasi mobile JKN pasien yang bersangkutan, tidak ada menu tombol ambil antrian farmasi, karena nomor antrian kan sudah diambilkan oleh sistemnya rumah sakit. Jadi sebatas informasi seperti ini. Nanti dari aplikasi mobile JKN-nya pasien akan otomatis melakukan, jika dari rumah sakit sudah kirim tax ID 5 yang seperti tadi saya jelaskan ya, di tax ID 5 tadi ada update waktu, terus kemudian yang di jenis resep diisi non racikan atau racikan. Nanti kemudian terus menggunakan metode yang kedua ini, tambah antrian farmasi sudah dilakukan add post ke servisnya BPJS, otomatis dari aplikasi mobile JKN pasien menampilkannya seperti ini. Kode booking, nomor antrian farmasi, bukan lagi tulisannya nomor antrian poliklinik ya, karena sudah diupdate dengan tax ID 5 tadi yang dengan fitur yang baru. Nanti akan muncul nomor antrian farmasi, nomor 1, sisanya berapa. Ini yang dari mobile JKN hitnya ke servis yang sisa antrian tadi, sisa antrian farmasi. Bisa kembali lagi ke sebelumnya Mas Duta. Nah, jadi bedanya itu ya Bapak Ibu rekan-rekan IT rumah sakit ya. Kalau dari pihak rumah sakit mengkehendaki menggunakan metode yang pertama, di mana dari rumah sakit menambahkan servis di web service rumah sakit itu penambahan ambil antrian farmasi, nanti munculnya akan seperti ini. Pasien dapat melakukan secara mandiri ambil antrian farmasi lewat aplikasi mobile JKN. Tapi kalau menggunakan metode yang kedua, menggunakan metode kedua di mana SIM-RS tersebut yang melakukan hit ke WSBPJS menggunakan servis tambah antrian farmasi, nomor sudah diambilkan sendiri oleh pihak rumah sakit. Nah, nanti yang muncul di aplikasinya mobile JKN pasien adalah sudah mateng, dalam arti kata sudah nomor antrian mateng tanpa pasien repot melakukan ambil antrian farmasi. Jadi seperti ini. Jadi ini ada dua pilihan ya, dua opsi pilihan ya, Bapak Ibu rekan-rekan IT rumah sakit. Oke, next. Nah, kemudian ada update juga di WSBPJS terkait daftar referensi antrean. Di sini yang mungkin bisa dalam arti kata memudahkan pihak rumah sakit ya dalam mendukung perubahan jadwal dokter, memantau dan lain sebagainya. Di sini ada referensi daftar antrean yang sudah dilayani dan yang belum dilayani. Kan pasien kan bisa ambil antrean jauh-jauh hari ya, tergantung settingan dari rumah sakit kemarin itu ya, limit harinya itu ada yang H-7, H-30, H-2 atau H-3. Nah, ini untuk melakukan monitoring ya. Udah ada berapa pasien sih yang udah mau ambil antrean di nantinya mungkin tanggal 30, tanggal 20 dan lain sebagainya. Tujuannya ini adalah apabila dari rumah sakit akan merubah jadwal dokter, namun sudah terdapat booking antrian. Di sini FKRTL atau rumah sakit harus membatalkan pasien yang sudah mengambil nomor antrian atau booking antrian. Daftar booking dapat dilihat pada referensi yang sudah disediakan di web service BPJS. Nah, ini ya di WSBPJS ini adalah terkait referensi per tanggal ya. Nanti di sini untuk fungsinya untuk melihat status data antrian per tanggal. Kemudian yang kedua ini ada referensi per kode booking. Di sini fungsinya untuk melihat status data antrian
per kode bookingnya ya. Jika dari teman-teman IT rumah sakit mau melacak by kode booking. Kemudian untuk referensi per dokter dan poli, ini fungsinya untuk melihat status data antrian per dokter dan per poli yang belum dilayani. Ini lebih ke monitoring ya. Kemudian referensi antrian aktif. Nah, di sini adalah untuk melihat status semua data antrian yang belum dilayani. Antrian aktif ini adalah dengan syarat nomor atau data antrian yang memang belum dilayani di hari tersebut. Oke, next. Kemudian di sini ada referensi poli yang membutuhkan validasi sidik jari. Ini untuk mendukung pengambilan antrian untuk poli yang notabene membutuhkan validasi fingerprint. Ini sebenarnya untuk lebih ke informasi aja ya. Untuk tujuannya itu digunakan pada SIM RS untuk menginformasikan ke pasien pada saat mengambil antrian onsite bahwa tujuan polinya ini membutuhkan validasi sidik jari yang sudah disetting pada aplikasi Hafiz. Ini tentunya berhubungan dengan nantinya merambah ke ESEP tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Fatma ya. Di mana di BPJS ini ada referensi poli fingerprint. Di sini untuk melihat poli rumah sakit atau FKRTL yang wajib menggunakan validasi sidik jari. Ini sesuai dengan rumah sakit masing-masing ya. Pastinya mungkin kalau untuk tahap awal ini kan berbeda-beda. Jika menggunakan ibaratnya gini, Konse ID dan Secret Key yang dimiliki oleh rumah sakit, contohnya ini yang dimiliki oleh rumah sakit PKU Solo, ya bisa mengeceknya untuk referensi rumah sakit PKU Solo sendiri, seperti itu. Kemudian WSBPJS, referensi pasien fingerprint, ini fungsinya untuk melihat data pasien yang wajib menggunakan validasi sidik jari ya, ini by data tanggal lahir dan enroll fingerprint. Oke, next Mas Duta. Nah, tadi untuk terkait referensi yang poli fingerprint ini ya. Jika poli yang dituju bukan poli fingerprint, maka kondisi di aplikasi mobile CKN terkait setelah pasien berhasil ambil antrian, kan ada apa tuh semacam keterangan ya, kode booking sekian, mohon datang 30 menit sebelum dilayani. Nah, nanti akan ada tambahan di bawahnya. Jika dia poli yang dituju bukan poli yang membutuhkan fingerprint, karena ini kalau ESP nanti kan wajib fingerprint semua ya. Ini dengan kondisi existing sekarang nih ya. Nantinya tidak ada pengaruh ya, tidak ada notif. Tapi kalau semisal poli yang dituju itu poli fingerprint ya, untuk sementara ini ada 4 poli kan ya Mas Duta ya. Nah, itu untuk kondisi peserta usia di atas 17 tahun dan belum mendaftarkan sidik jari, setelah berhasil ambil antrian akan ada penambahan informasi. Untuk tujuan poli Anda diperlukan identifikasi sidik jari. Silakan datang ke tempat perekaman dan validasi sidik jari terlebih dahulu. Notif ini akan muncul setelah pasien tersebut berhasil ambil antrian. Notifnya nanti tulisannya berwarna merah seperti di slide ini yang agak ke bawah ini ya. Dia nanti notif akan muncul di bawah tulisan existing yang sekarang itu terkait informasi kode booking sekian, mohon datang 30 menit sebelum estimasi dilayani selesai, seperti itu. Oke. Next. Nah, untuk mekanisme update antrian online yang versi 3 ini ya. Untuk kondisi yang pertama misalkan rumah sakit atau FKRTL yang sudah sekarang bridging antrian versi 2 ya. Ini di sini sudah semua ya, kecuali satu rumah sakit yang bekerja kerjasama ya Mas Duta ya. Oke. Untuk yang Bapak Ibu rekan-rekan IT rumah sakit yang rumah sakitnya memang sudah bridging V2 ini, untuk tahap pengembangannya merambah ke update yang Antrol versi 3 ini nanti adalah untuk tahap awal tetap permintaan pengaktifan Konse ID tester lagi. Nanti untuk pengaktifan Konse ID tester nanti bisa langsung hubungi Mas Duta ya Mas Duta ya. Oke, nanti akan direkap mungkin. Monggo silakan yang memang misalkan sudah siap untuk melakukan update versi 3 ini bisa nyicil dulu untuk pesan pengaktifan Konse ID testernya, karena kan kalau untuk mengakses ke WSBPJS itu kan perlu Konse ID yang masih aktif ya, dan ini untuk tahap merambah ke versi yang ketiga ini kita wajib UAT ya seperti awal, cuman tidak perlu khawatir, UAT-nya tidak sebanyak yang waktu awal dulu. Jadi UAT-nya ya khusus fitur yang baru aja terkait tambah add antrian farmasi tadi. Jadi mungkin cuma 2 atau 3 poin sih, itu tidak sedetail yang dulu ya. Kalau yang dulu itu kan mulai dari update akses tadi kita harus coba gitu kan ya. Nanti kalau untuk yang versi 3 ini mungkin cuma 3 poin aja Bapak Ibu rekan-rekan IT rumah sakit.
Jadi bayangannya jangan, aduh repot ini kita UAT mulai dari nol. Oh enggak, tidak mulai dari nol ya, saya tekankan ya UAT-nya ya. Kita ini hanya melanjutkan aja untuk poin yang terkait versi barunya. Jadi saya tidak akan mengulang lagi, oke saya pesankan nomor rujukan dari FKTP atau apa, kemudian yang harus ambil antrian poli dan lain-lain, nanti kita langsung ke yang tambahan antrian farmasi aja. Kemudian tahap UAT, lanjut ke tahap implementasi. Kemudian untuk FKR atau rumah sakit yang belum dan sedang bridging Antrol versi 2 ini, tahapannya tetap tahap pengembangan, tahap UAT, dan tahap implementasi hampir sama ya. Namun kan kalau untuk yang rumah sakit yang sama sekali belum bridging, ini wajib UAT dari awal. Seperti itu. Oke, mungkin next Mas Duta. Oke. Ini masuk ke subtindak lanjut. Ini saya kembalikan lagi ke Dr. Fatma. Oke, atau mungkin sebelumnya ke Mas Duta dulu ya. Atau mungkin kita bisa diskusi dulu. Ini kebetulan Dr. Fatma sedang ada terima telepon. Ya, terima kasih. Monggo Mas Duta. Terima kasih Mas Dino atas update sistem antrian versi 3-nya. Jadi Bapak Ibu untuk teknis update sistem ini nanti monggo dipersilakan dari masing-masing tim IT di rumah sakit apabila memang sudah siap untuk update sistem yang versi 3 dipersilakan karena ini nanti dibutuhkan aktivasi Konsa ID lagi nih Bapak Ibu karena beberapa pasti sudah expired lebih dari 3 bulan. Nanti harus ada aktivasi terlebih dahulu, monggo dipersilakan nanti bisa japri dulu, nanti kita bantu untuk karena harus aktivasi ini eskalasi ke kantor pusat, nanti Bapak Ibu dipersilakan japri untuk permohonan aktivasi tidak perlu surat nih Bapak Ibu, untuk patah integritas juga sudah tidak perlu karena kemarin sudah dikirimkan semua, cukup japri mawon, monggo nanti yang sudah siap untuk SIM update-nya. Lah Bapak Ibu sebelum mungkin nanti update dapat dicek dulu untuk katalog yang sudah tersedia di BPJS Kesehatan Trustmark. Jadi nanti Bapak Ibu bisa login sebelumnya clear history, clear chat dulu. Nanti akan ada yang katalog terbaru terkait sistem antrian versi 3 ini. Nah, kemudian terkait fingerprint tadi Bapak dijelaskan oleh Ibu Dr. Fatma. Sebelumnya untuk fingerprint ini diwajibkan kepada 4 poli, jantung, mata, area medik, dan hemodialisa. Karena pandemi kemarin, masa pandemi akhirnya dinonaktifkan. Nah, untuk selanjutnya, untuk validasi fingerprint dapat dilakukan secara mandiri oleh rumah sakit. Silakan dipersilakan untuk pengajuannya nanti lewat aplikasi HFIS. Bapak Ibu dikonfirmasikan kepada PSI HFIS. Nanti perubahannya adalah di menu atau di kategori spesialistik atau subspesialistik. Nah, di mana tadi pada menu subspesialistik nanti pada poli fingerprint Bapak Ibu ini dipilih ada. Jadi nanti monggo dapat diskusikan terlebih dahulu di pihak internal rumah sakit karena nanti apabila ini sudah dipilih ada dan sudah diajukan nanti pada saat penerbitan SCP harus ada validasi fingerprint. Nah, validasi dan enrollment ini berbeda ya Bapak Ibu. Kalau enrollment itu adalah cukup merekam sidik jari peserta itu di awal. Jadi cuma merekam. Ya, diutamakan adalah ibu jari dari peserta kanan dan kiri. Tetapi ada beberapa kondisi ibu jari peserta itu sudah terlalu halus untuk direkam. Jadi nanti apabila memang kesulitan dalam merekam di ibu jari bisa digunakan jari lain, bisa jari telunjuk, jari tengah, jari manis ataupun jari kelingking. Oh ya, jari kelingking lah itu nanti ya yang pertama diprioritaskan adalah ibu jari, tetapi apabila ibu jari nanti sudah tidak terekam, sudah tidak bisa terekam, bisa dengan jari yang lain. Itu untuk enrollment lah. Untuk validasi itu juga harus sama dengan pada saat enrollment. Jadi seumpama di depan itu enrollmentnya dengan ibu jari, pada saat validasi penerbitan SCP juga yang validasi adalah ibu jarinya. Begitupun sebaliknya apabila menggunakan enrollment telunjuk, berarti nanti untuk validasinya adalah dengan telunjuk. Lah, bagaimana apabila sudah terlanjur enrollment ibu jari ternyata selanjutnya
ibu jarinya udah tidak bisa terbaca. Itu bisa dihapus Bapak Ibu dengan cara Bapak Ibu nanti membuat dari sisi rumah sakit, membuat telaah terlebih dahulu. Kenapa kok ingin dihapus? Nah, nanti telaahnya itu diserahkan atau dikirimkan melalui teman-teman verifikator untuk dilanjutkan untuk penghapusan fingerprint yang sudah terekam. Barulah nanti apabila sudah sukses penghapusan, dilakukan enrollment dari awal. Seperti itu untuk alurnya. Nah, untuk fingerprint ini hanya diperuntukkan bagi peserta atau pasien yang umur 17 tahun ke atas. Jadi yang di bawah 17 tahun tidak diwajibkan untuk enrollment atau validasi fingerprint. Nah, dari Mas Aldino mau menambahkan terkait fingerprint, dipersilakan. Izin, terima kasih Mas Duta. Izin Bapak Ibu mungkin menambahkan terkait aktivitas fingerprint ini tadi ya. Tadi dari Mas Duta sudah menekankan ya. Jadi memang yang krusial itu terkait enrollment fingerprint awalnya. Boleh nanya Mas terkait fingerprint? Oh, iya Pak, dari Pak Sur ya? Oke. Monggo Pak. Ini tadi kan dijelaskan untuk fingerprint itu usia 17 tahun ke atas, gitu. Tapi kalau dari Undang-Undang IDAI itu kan pasien anak itu sampai umur 18 itu Mas. Padahal kan kalau fingerprint di Hafiz itu kan pasien anak kan dikecualikan ya. Dikeluarkan secara tracking system. Iya, betul Pak Sur. Jadi kalau secara aplikasi dari deploy kantor pusat ini adalah masih 17 tahun. Tapi kalau tadi dari Pak Sur menjelaskan dari IDAI ya, itu minimal 18 tahun, nanti akan kami teruskan atau eskalasi ke kantor pusat terkait penentuan usia anak ini ya Pak Sur. Tapi saat ini untuk yang diwajibkan untuk enrollment atau validasi fingerprint adalah di atas 17 tahun. Jadi masih mohon maaf jadi mohon maaf untuk saat ini masih mengakomodir masih sampai dengan 17 tahun. Tapi nanti terkait regulasi ini yang Pak Suryanto sampaikan nanti akan kami eskalasi ke kantor pusat. Nanti mohon izin dapat dikirimkan terkait itu ya Pak regulasi EDAI-nya. Terima kasih Pak Sur. Monggo Mas Dino. Ya, terima kasih. Mungkin sementara bisa menyesuaikan dulu yang ada nggih Pak Sur nggih. Nah, kemudian ini tadi saya lebih menekankan lagi ya terkait aktivitas awal memang yang sangat krusial adalah saat enrollment perekaman sidik jari. Jadi tadi Mas Duta tadi menambahkan lagi ya, mohon verifikasinya sih Bapak Ibu di mungkin petugas pendaftaran atau petugas yang melakukan enrollment awal yang memastikan kembali yang direkam itu adalah jari pasiennya. Karena belakangan terakhir ini banyak tiket keluhan yang melakukan permintaan hapus sidik jari karena salah melakukan perekaman. Yang direkam itu adalah anggota keluarganya. Tapi kalau dengan kasus yang misalkan enrollment awal untuk pasien A tersebut yang direkam itu ibu jari, kemudian di kemudian hari atau kemudian bulan dia datang, ibu jarinya tersebut sudah tidak, untuk sidik jarinya sudah tidak sensitif atau sudah mulai memudar atau apa dan memang harus dibutuhkan perekaman ulang menggunakan jari lain. Tadi sudah ditekankan lagi oleh Mas Duta tetap pembuatan telaah nggih. Jadi untuk kasus yang salah rekam atau permintaan rekam ulang tetap menggunakan telaah untuk kita ditiketkan kemudian dari BPJS melakukan hapus di master file sidik jarinya. Dan kemudian untuk aktivitas validasi saat kunjungan berikutnya setelah enrollment cukup menempelkan salah satu jari yang sudah dilakukan enrollment awal. Jadi tidak seribet saat enrollment awal ya. Kalau enrollment awal itu kan harus merekam dua jari kanan kiri sejumlah 4 kali ya, tempel lepas seperti ya. Kalau untuk validasi kunjungan berikutnya tinggal sekali tempel aja kalau dia sudah sensitif dan sudah memang sidik jarinya baik-baik saja, dia akan langsung terdeteksi oleh sistem. Mungkin itu, terima kasih Mas Duta. Terima kasih Mas Dino, mungkin nambahkan sekalian gitu terkait validasi fingerprint ini memang tidak pas validasi itu tidak semudah pada saat enrollment karena memang dari aplikasi alat fingerprintnya itu membaca secara akurat apa yang direkam. Lah itu nanti bisa jadi berkali-kali itu masih error. Lah ini apabila nanti error, nanti Bapak Ibu bisa dilihat dulu masalahnya apa. Apabila memang
memang jarinya memang sudah tidak terbaca tadi disampaikan oleh Mas Dino untuk perekaman ulang dilakukan penghapusan dulu, habis itu enrollment ulang seperti itu. Nah, mungkin melanjutkan yang materi yaitu terkait tindak lanjut kepada Ibu Dr. Fatma Kurniawati, waktu dan media dipersilakan. Nggih. Baik Mas Duta, terima kasih. Izin melanjutkan ya Bapak Ibu, matur nuwun Mas Dino. Jadi izin Bapak Ibu dari apa yang tadi telah kita sampaikan ya, beberapa tadi sudah ada diskusi juga. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan antrian online, Bapak Ibu mohon nanti karena untuk pengembangan antrian online menika sudah terdapat ya alur antrian versi 2 tadi yang diharapkan dengan skema alur antrian versi 2 ini bisa memangkas beberapa layanan di titik tertentu. Contoh tadi pasien yang lama berarti tinggal check-in, tidak perlu ke admisi tapi bisa langsung menuju ke poli. Nah, ini mohon tentunya nantinya dengan berkaitan juga dengan pengembangan elektronik SIP terkait dengan alur ini untuk bisa disesuaikan ya di rumah sakit Bapak Ibu. Nah, besar harapannya nanti sesuai tadi dengan tujuan pengembangan dari antrian online ini untuk mengurangi ya tentunya penumpukan antrian di rumah sakit, termasuk pula di sini di bagian pendaftaran ataupun di bagian farmasi. Kemudian izin nanti untuk data yang baik data waktu tunggu, waktu layan, ini besar harapannya supaya data ini bisa menggambarkan ya, kondisi yang ada di lapangan setidaknya 80% dari jumlah peserta yang berkunjung. Nah, ini adalah menggunakan antrian online sehingga waktu layan, waktu tunggu yang akan kita sampaikan juga kepada Bapak Ibu di tiap minggunya ini sudah mewakili 80% ya peserta yang berkunjung di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Kemudian optimalisasi tadi pengiriman data pasien JKN menggunakan sistem antrian. Nah, ini mungkin kalau di rumah sakit Bapak Ibu saat ini masih banyak yang menggunakan sistem antrian di rumah sakit. Nah, besar harapannya nanti bisa untuk redirect tadi nanti kepada aplikasi mobile JKN sehingga pemanfaatan antrian online dengan mobile JKN ini bisa optimal di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya untuk pengembangan elektronik SIP, nah Bapak Ibu mohon berkenan mangke untuk tahap awal ini untuk rumah sakit yang sudah melaksanakan fingerprint, ini kami rasa ini sudah bisa berjalan ya karena sudah pernah terimplementasi fingerprint. Nah, ini terkait dengan persiapan sarana termasuk penempatan fingerprint. Nah, kalau dengan menggunakan antrian online versi 2 memang untuk fingerprint ini adalah untuk validasi pada saat proses untuk pembentukan SIP sehingga jadi letaknya adalah diletakkan tadi di bagian nurse center ya ataupun di bagian poli karena peserta saat akan mendapatkan layanan di bagian poli. Nah, untuk rumah sakit yang sudah pernah ya ada enrollment fingerprint kemudian poli-poli yang menggunakan fingerprint mohon dicek kembali apakah untuk poli-poli yang wajib menggunakan fingerprint ini sudah dilakukan aktivasi fingerprint. Nah, itu mungkin tahap awal tadi sebelum tadi izin kami menyampaikan poli yang dengan kunjungan sedikit namun mungkin yang menjadi perhatian tadi adalah untuk poli-poli yang wajib. Nah, ini mohon untuk bisa dilakukan pengajuan aktivasi fingerprint terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini untuk enrollment fingerprint, nah ini perlu untuk dipastikan kembali adanya edukasi alur menika. Nah, tentunya dengan kondisi saat ini tidak menutup kemungkinan kondisi saat ini kunjungan peserta di rumah sakit ini cukup tinggi, namun Bapak Ibu tentu untuk menjaga ya kondisi di rumah sakit sudah disediakan juga untuk hand sanitizer mungkin ya nanti supaya pada saat fingerprint ini lebih aman ya prosesnya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini tadi mapping poliklinik untuk implementasi. Yang pertama mohon izin berarti menambahkan mapping ini dimulai dari poli yang wajib terlebih dahulu, kemudian kemudian melihat dari jumlah kunjungan poli dan tentunya pelaksanaan ini, aktivasi ini nanti secara bertahap.
Jadi mohon berkenan tidak langsung semua polling ya, tapi nanti untuk bertahap supaya nanti ini menjadi terbiasa terlebih dahulu, dan tentunya jika bertahap nanti misal ya ada yang belum paham, nah ini untuk proses penyelesaiannya ini akan lebih mudah. Dan selanjutnya untuk update antrian online versi 3, nah ini tentunya kami mohon nanti kesiapan rumah sakit untuk melakukan penyesuaian fitur pengambilan antrian farmasi ini yang terintegrasi dengan mobil JKN, dan tentunya Bapak Indirek Titip termasuk dalam hal ini Bapak Ibu PIC ya, dukungan dari manajemen rumah sakit dalam kegiatan penyesuaian untuk update antrian online versi 3 ini. Ya. Slide selanjutnya. Ya, baik, demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan MONEF, sistem implementasi antrian online, kemudian pengembangan ya elektronik SEP, serta update untuk bridging antrian online telah kami sampaikan. Tentu nanti saged dilanjut ya dengan diskusi, namun saya tutup terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Duta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Fatma Kurniawati dan Mas Aldino atas pemaparan yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya memasuki sesi diskusi. Kita buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan dari Bapak Ibu tim PIC ataupun dari tim IT. Apabila ada yang ingin dikonfirmasikan atau belum jelas, monggo dipersilakan untuk dapat raise hand atau langsung membuka fitur audio. Dapat di-unmute langsung. Dipersilakan Bapak Ibu. Yang pertama dari Rumah Sakit Hermina Solo, Dr. Dianka, monggo dipersilakan. Selamat siang Mas Duta, Dr. Fatma, Mas Bimo, dengan Anda. Iya, yang terkait yang pertama untuk antrian online, itu bisa di-share datanya tarikan BPJS mboten nggih? Karena yang dari internal rumah sakit itu kadang ada selisih data, sehingga mungkin kenapa tidak masuk dalam data BPJS itu bisa menjadi evaluasi internal rumah sakit. Jadinya bisa menjadi perbaikan, nanti diharapkan kan semua rumah sakit nanti nilainya hijau semua ya. Begitu. Lalu yang kedua, untuk yang fingerprint, dari BPJS apakah ada media sosialisasinya atau media edukasinya ya? Jadi bisa nanti di print atau menjadi bahan informasi ke pasien-pasien kalau memang ini juga merupakan program dari BPJS, jadi bukan merupakan program internal rumah sakit, sehingga bisa menjadi perhatian dari pasien gitu. Oke, sekian, terima kasih, selamat siang. Selamat siang, matur nuwun Dr. Wanda atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin ditampung dulu ya Bu ya. Nanti ini pertanyaan kedua dari Rumah Sakit Dr. Unsulu Baru pada Pak Yohanes Chandra. Dipersilakan Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Ini menanyakan untuk yang nantinya sudah menggunakan ESEP, apakah bukti layanan yang pakai tanda tangan basah itu tetap diperlukan dicetak dan tetap tanda tangan basah pasien seperti itu, atau nantinya ke depannya seperti apa? Terima kasih. Betul nuwun Pak Yohanes Chandra. Terkait tanda tangan apabila sudah ESEP ya Pak, apa perlu membutuhkan tanda tangan basah lagi atau enggak? Terima kasih Pak Yohanes. Kemudian yang ketiga dari Rumah Sakit Umum Islam Yaksi, dipersilakan. Terima kasih Mas Duta. Di sini saya mau menanyakan untuk yang antrian versi 3 aja, yang antrian farmasi itu, pertama, ada targetkah kita harus? Mohon izin, Bapak suaranya pelan sekali. Oke, terdengar? Lebih jelas, terima kasih. Apakah ada target kapan harus kita update untuk yang versi 3? Soalnya kan untuk kita yang menggunakan sistem yang vendor atau yang di komunitas, mungkin ada yang nunggu sampai sistemnya stabil lah. Kita nunggu stable sistem kayak gitu. Jadi paling enggak pasti ada butuh waktu untuk sistem itu stable. Kedua, untuk yang tadi ya, antrian farmasi yang update Tax ID 5,
tadi Mas Aldino bilang harus real time tax ID-nya. Sedangkan di beberapa sistem kita tahu update data kita itu enggak real time. Ada yang diupdate sore hari, atau yang diupdate setiap pagi hari, atau yang beberapa menit sekali, seperti itu. Jadinya kemungkinan untuk yang itu akan susah kalau untuk real time, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih dari Rumah Sakit Umum Islam Yaksi Gemolong ya. Yang pertama ada target kapan waktu harus update versi 3 dan bagaimana apabila untuk update datanya tidak real time. Monggo dipersilakan dari Bu Dr. Fatma Kurniawati untuk mengkonfirmasi pertanyaan yang disampaikan. Monggo, silakan Ibu. Ya, matur nuwun Mas Duta, terima kasih Bapak Ibu nggih. Untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan data antrian online nggih. Jadi izin Dr. Wanda nggih dari Rumah Sakit Hermina. Data untuk bisa dikeluarkan ke rumah sakit yang sedianya nanti akan digunakan untuk cross check data di rumah sakitnya. Nah, izin Bapak Ibu untuk data antrian online ini kami masih mendapatkan nggih data ini secara akumulasi data, jadi data angka ya, jadi belum data yang mana ini dari tingkat pusat. Namun izin ini menjadi masukan ya, jadi bagi kami nanti untuk sesuai dengan masukan yang disampaikan data-data mana saja tadi ya yang apa sudah terkirimkan, yang sudah sesuai, mana yang belum. Nah, ini untuk bisa ditampilkan atau dikeluarkan sehingga nanti akan berguna di rumah sakit untuk melakukan cross check. Nah, mungkin izin sembari kami mengusulkan untuk dikeluarkannya data ini ke rumah sakit, mohon berkenan dengan data akumulasi ini mungkin bisa di rumah sakit ini dilakukan pengecekan juga nggih, atau mungkin ada informasi yang bisa disediakan dari rumah sakit untuk data-data yang sudah dilakukan pengiriman ya, atau perekaman data dan selanjutnya dikirimkan ini jumlah dari sisi akumulasi angka terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa disortir juga apakah dimungkinkan tadi data yang tidak sesuai sejumlah 10. Nah, dari 10 ini apakah sebenarnya dari sisi IT di rumah sakit ini dimungkinkan menyediakan juga dari sisi SIM di rumah sakit, sembari kami meminta atau mengusulkan ke tingkat pusat untuk mengeluarkan data menika. Nah, itu terkait dengan data. Kemudian yang kedua, terima kasih tadi disampaikan juga terkait dengan implementasi SIP, elektronik SIP. Izin Bapak Ibu sesuai dengan rencana pengembangan elektronik SPP sebagaimana yang telah disepakati dengan komitmen penandatanganan kerjasama di akhir tahun. Nah, ini salah satu halnya adalah terkait dengan digitalisasi layanan selain Antrol, ketersediaan tempat tidur, kemudian display operasi. Nah, ini juga terkait dengan elektronik SEP. Nah, sebenarnya elektronik SEP ini nanti juga berkaitan dengan regulasi Permenkes, regulasi Permenkes yang mana di tahun 2023 ini diharapkan rumah sakit memiliki elektronik rekam medis. Nah, mohon untuk terkait dengan yang disampaikan tadi adanya tertulis sebenarnya di tahun lalu ini sebenarnya kami sudah menyampaikan juga untuk pengembangan digitalisasi rumah sakit melalui elektronik SIP. Menika saged jadi izin dalam hal memberikan informasi kepada peserta tentunya terkait dengan penggunaan fingerprint ini tidak diperlukan lagi tanda tangan peserta. Nah, mohon maaf izin karena ini juga menindaklanjuti amanah dari ini rekomendasi karena terdapat kondisi nyun sewu ternyata ada beberapa kondisi peserta ini nyun sewu sudah diterbitkan SEP ya, tapi karena ini adalah menggunakan tanda tangan basah, peserta belum merasa melakukan tanda tangan, ternyata SEP-nya sudah ditandatangani. Nah, ini ternyata pesertanya tidak jadi berobat. Mohon maaf, ini menjadi data ini menjadi data audit juga kemarin ya, termasuk juga ada kondisi ternyata peserta yang datang
yang berobat ini bukan peserta yang berobat ini ternyata bukan yang memiliki haknya, karena tanda tangan ini kan bisa tinggal ditanda tangan. Jadi salah satu untuk meminimalkan kejadian-kejadian tadi ini adalah dengan menggunakan validasi fingerprint. Nah, mohon berkenan dukungan juga dari manajemen, karena sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada saat penandatanganan kerjasama, ini adalah salah satu bagian dari sistem sistem untuk upaya mencegah kejadian yang tidak sesuai tadi. Nah, peserta yang datang bukan yang peserta yang dilayani ini bukan yang memiliki haknya, atau alur-alur tadi yang ada kondisi di mana tadi pesertanya belum tanda tangan, tapi karena secara syarat klaim kami memerlukan tanda tangan basah di SEP karena belum tervalidasi dengan fingerprint, peserta ini nyun sewu tadi yang disampaikan belum sudah terbit SEP, namun peserta belum tanda tangan kok sudah ada tanda tangan. Nah, ini ada beberapa kondisi yang seperti ini. Nah, tentu kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, karena ini upaya bersama untuk mencegah tadi terkait dengan ketidaksesuaian tadi untuk alur dan prosedur. Mungkin demikian Dr. Wanda, jadi mohon bantuannya nanti untuk terutama dalam hal ini untuk mapping adalah untuk yang wajib, dimulai dari yang wajib dulu untuk dilakukan proses aktivasi. Ya, kemudian untuk selanjutnya adalah terkait dengan tadi dari rumah sakit Unsur Baru Bapak Yo Chan dari Yohanes Chandra. Ini tadi terkait dengan kapan waktu untuk proses penyesuaian dengan Yaksi. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari Yaksi serta dari Unsur Baru Bapak Yosan. Nah, ini terkait dengan kapan implementasi untuk penyesuaian tadi penyesuaian untuk bridging yang terbaru. Nah, Bapak Ibu, untuk sesuai dengan perjanjian kerjasama pada saat terdapat updating di sistem aplikasi bridging. Nah, ini selambatnya adalah 120 hari ini sudah dilakukan penyesuaian. Namun demikian tentu nanti untuk optimalisasi tadi karena tujuannya adalah untuk manfaatnya untuk optimalisasi dari antrian online di beberapa fitur yang tadi telah disampaikan Mas Dino, jika ini dapat diselesaikan sebelum 120 hari ini tentunya akan lebih baik. Namun sedianya ini adalah selambatnya 120 hari. Nah, nanti saketi bersani Bapak Ibu, kalau tadi dari yang disampaikan Mas Dino tidak harus proses UAT ini dari awal, namun sesuai dengan apa yang disampaikan tadi ada di 3 hal tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya apa ya Mas Duta? Media informasi terkait. Oh, ini tadi sudah saya jawab ya. Saya kira tadi pertanyaan Dr. Wanda. Tadi ya, sudah tadi sudah ya untuk media informasi tadi. Ya. Oh nggih, ya. Baik, jadi untuk elektronik SEP. Nah, untuk elektronik SEP, jadi izin untuk pengembangan elektronik SEP ini memang tujuannya adalah paperless tadi, paperless, dan tadi kita sampaikan untuk SEP berarti harus aktivasi fingerprint semua poli terlebih dahulu. Nah, kemudian karena ini adalah elektronik SEP, maka rumah sakit tidak perlu lagi mencetak SEP-nya. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya untuk elektronik SEP adalah PDF, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau semua poli sudah teraktivasi, ini nanti elektronik SEP ini sudah bisa diimplementasikan di rumah sakit. Nanti untuk SEP sebagai lampiran data klaim ini adalah
elektronik SEP dalam bentuk luaran PDF nggih. Yang ini nanti bisa di-download di aplikasi Fiklim Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini sudah elektronik SEP tidak perlu lagi tanda tangan basah nggih. Jadi tidak perlu dicetak kemudian dimintakan tanda tangan basah pada peserta. Nah, ini karena memang proses validasinya tadi sudah menggunakan fingerprint dari peserta. Nah, itu seperti itu. Ya. Itu nggih Mas Duta ya, sepertinya sudah ya. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Dr. Fatma Kurniawati atas tanggapan. Mungkin untuk yang teknis tadi terkait update data tidak real time dari Mas Aldino akan memberikan tanggapan. Silakan Mas Aldino. Baik, terima kasih Mas Duta. Izin tadi dari Rumah Sakit Yaksi deh. Terkait tadi pertanyaannya teks ID 5 itu tadi kan harus real time. Nah, padahal di beberapa rumah sakit atau di Rumah Sakit Yaksi itu pengiriman teks ID-nya itu menggunakan job ya, atau menggunakan jadwal, dalam arti kata pengiriman teks ID itu dikirimkan mungkin 2 jam sekali atau tiap di jam berapanya. Nah, ya memang tantangannya seperti ini Mas. Untuk yang update fitur tambahan antrian farmasi ini, agar nantinya fitur ini bisa efektif berjalan di aplikasi mobile JKN pasien, maka untuk pengiriman teks ID itu, terutama teks ID 5, itu harus real time. Kalau nggak real time, dalam arti kata, untuk pasien juga tidak akan terinformasikan juga untuk update yang baru ini, tidak ada efeknya juga gitu. Karena kan trigger awalnya itu adalah kuncinya di teks ID 5, di mana teks ID 5 itu adalah sebagai trigger selesai layanan di poli, seperti itu. Misalkan teks ID 5 tersebut sesuai kondisi realnya ya, pasien tersebut selesai di poli jam 11. Nah, dia ada harusnya kan di jam 11 tersebut, kalau real time kan teks ID 5 juga dikirim beserta kelengkapan sebelumnya sudah selesai kirim juga di jam 11. Maka setelah real time tersebut, aplikasi mobile JKN pasien yang bersangkutan apabila ada layanan farmasi untuk ambil obat, maka akan langsung terupdate di aplikasi mobile JKN-nya. Jika menggunakan metode 1, pasien bisa ambil antrian secara mandiri dari ambil antrian farmasi secara mandiri dari aplikasi mobile JKN-nya. Tapi kalau dengan menggunakan metode 2, pasien bisa mengecek tuh, saya dapat nomor antrian berapa nih di selanjutnya di antrian farmasi. Tapi kalau ngirimnya itu enggak real time, teks ID 5 baru dikirim jam 2 siang atau jam 3 siang, ya di aplikasi mobile JKN-nya pasien tidak akan terupdate informasi nomor antrian farmasinya. Seperti itu Mas. Jadi izin dari Rumah Sakit Yaksi, apakah dengan Mas Abilio ya? Iya Mas. Nah, seperti itu ya Mas ya. Bagaimana dengan yang rumah sakit yang menggunakan vendor seperti itu kan? Nah, atau komunitas dan lain sebagainya. Nah, monggo bisa didiskusikan. Karena untuk update yang untuk versi 3 ini kuncinya itu kan di penambahan fitur antrian farmasi, tujuannya untuk menambah kepuasan di sisi pasien JKN. Seperti itu Mas. Nah, berarti gini ya Mas, karena teks ID 5 itu harus real time dan kita tahu teks ID 4, 5 itu berdasarkan dari teks ID 3. Jadi kalau belum ada teks ID 3, teks ID 4 dan 5 itu juga nggak akan bisa terkirim. Berarti secara nggak langsung teks ID 3, 4 pun akan harus real time gitu. Harus. Ya. Lah kalau ibaratnya kan secara sistem yang normal itu kan harus urut ya Mas ya. Kemarin ada tuh yang di rumah sakit mana itu, setelah katanya saya udah lengkap teks ID-nya Mas. Setelah saya cek itu teks ID 6 dan 7 jamnya malah lebih kecil dari teks ID 3 dan 5, 3 sampai 5 itu nggak akan kita anggap lengkap. Yeah. Yang kita anggap lengkap adalah yang teks ID-nya tidak bolong-bolong atau urut dan jamnya juga normal secara berurutannya. Logikanya kan jam waktu teks ID 3 itu harusnya kan lebih kecil dari teks ID 4 kan ya. Dan selanjutnya seperti itu Mas. Jadi ya dalam arti kata ini kan pembenahan ya. Dalam arti kata kalau semisal ya gimana ya, memang ya sistem itu kan buatan manusia ya, dan memang bisa diakali ya sama manusia juga ya. Nah teman kan alangkah lebih baiknya kalau kondisi sistem itu kan dibuat normal seperti sedangkan yang tidak bisa diakali ya harus urut ya, berarti harus urut gitu Mas. Terima kasih. Terima sama-sama Mas.
Terima kasih Mas Dino dan Bu Fatma atas informasinya. Mungkin kemudian selanjutnya saya bacakan dari chat nih. Pertanyaan ini ada dari Bapak Rohmadi, Rumah Sakit Jati Wisata. Oh, sebelumnya mohon izin untuk materi nanti akan kami kirimkan setelah kegiatan selesai, ya, Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah apakah tersedia blueprint flowchart pengembangan ini? Kalau di akademi ada diagram konten, itu yang pertama. Kemudian dari Pak Nida tadi sudah izin bertanya untuk poli yang sudah menggunakan fingerprint, apakah perlu diupdate di Hafiz-nya? Tidak perlu ya Bapak Ibu, apabila sudah diajukan di aplikasi Hafiz-nya itu sudah tidak ada perubahan apa-apa, kecuali apabila dari rumah sakit akan menambah gitu, Bapak Ibu. Itu nanti dipersilakan. Kemudian yang kedua dari Rumah Sakit Umum Yaksi mau tanya Mas Dita, untuk fingerprint itu apa kita bisa enroll dulu sebelum kita aktivasi polinya? Kemudian yang terakhir mohon izin bertanya Dr. Fatma, jika sudah elektronik SCP untuk resume rawat jalan apakah masih perlu ditandatangani pasien? Seperti itu 3 pertanyaan dari chat. Dipersilakan Ibu Dr. Fatma Kurniawati dan Mas Aldino, apabila ada tambahan dipersilakan. Monggo, mungkin saya menanggapi yang bisa saya tanggapi dulu ya untuk teknis yang IT, nanti mungkin mohon izin Mas Dino ya. Untuk poli yang sudah menggunakan fingerprint, apakah perlu diupdate? Oh, ini sudah dijawab Mas Duta ya, tidak perlu jika sudah diajukan di-approve. Kemudian, nah dari Yasin ya, apakah bisa kita enroll dulu sebelum kita aktivasi poli? Nah, menika saged Bapak Ibu. Jadi untuk enroll ini dimungkinkan sembari menika untuk pembiasaan mungkin adaptasi untuk penggunaan fingerprint ya di rumah sakit. Jadi bisa Bapak Ibu sebelum proses aktivasi bisa dilakukan untuk kegiatan enroll terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya dari Triharsi, jika sudah elektronik SEP untuk resume rawat jalan apakah masih perlu ditandatangan pasien? Ya. Jadi izin Bapak Ibu untuk elektronik SEP, nah ini menggantikan SEP yang dicetak ya dalam bentuk PDF, elektronik dalam bentuk PDF. Nah, karena untuk saat ini memang data soft file ya yang dikirimkan, data hard yang dikirimkan adalah SEP yang ditandatangan peserta, beserta satu adalah resume yang ditandatangan peserta. Nah, sehingga karena yang diakomodir ya yang didigitalisasi dalam hal ini adalah SEP. Nah, bagaimana untuk resumenya? Nah, resume izin jika di rumah sakit ini belum berjalan elektronik rekam medis nggih. Jadi resume rawat jalan ini masih diperlukan tanda tangan dari pasien. Kecuali kalau di rumah sakit ini sudah menggunakan elektronik rekam medis, nah mohon berkenan rumah sakit nanti untuk bisa menyampaikan konsep ya elektronik rekam medis ini kepada kami. Nah, karena memang untuk tanda tangan peserta di resume medis ini juga menjadi bukti ya peserta ini sudah diberikan layanan. Nah, kalau elektronik SEP baru pada proses bahwa peserta yang dilakukan layanan ini memang benar ya eligible. Jadi eligible ini sesuai. Nah, untuk pelayanannya, bukti pelayanannya tadi tanda tangan di dalam resume rawat jalan. Jadi izin nanti meskipun sudah SPP untuk saat ini ya, untuk rumah sakit yang belum menggunakan elektronik rekam medis ini menggunakan masih untuk dikirimkan resume rawat jalan. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk pasien yang datang dengan berangkat dan susah untuk fingerprint bagaimana? Jadi mohon untuk kondisi ini Bapak Ibu mangke kami ada BCP ya Mas Duta, nanti tolong dicarikan, kita akan mengirimkan BCP ataupun kondisi-kondisi tertentu yang dimungkinkan nanti menggunakan fitur approval untuk fingerprint-nya. Nah Bapak Ibu nanti tentu beberapa hal yang menjadi kendala termasuk yang tadi ditanya dikonfirmasi adalah untuk anak ya, anak. Nah, ini tentunya kan semua poli sudah diaktifasi fingerprint, kemudian yang anak
batasan usianya seperti apa. Dan nanti akan kami sampaikan juga untuk Bapak Ibu saged mencermati, saged untuk mempelajari terlebih dahulu sehingga nanti saat nanti akan dilakukan proses aktivasi fingerprint, nah menika sudah disiapkan ya pengembangnya di rumah sakit. Ya, demikian ya Mas Duta. Ya, monggo untuk yang pertanyaan yang lain mungkin Mas Dino ya, saya kurang paham ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fatma. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Rohmadi ya, RS Jati Usada ya. Apakah tersedia blueprint flowchart pengembangan ini ya? Kalau di akademi ada diagram kontennya. Mungkin nggak bisa dilihat cek dari surat ya Pak ya, bisa di cross check. Kemudian dari beberapa materi updating ini kan memang dinamika digitalisasi layanan ini kan memang berkembang terus. Mungkin bisa di cross check lagi di materi-materi sebelumnya terkait pengembangan mulai dari antrian versi 1, 2, kemudian ini ada 3 yang berbarengan juga dengan elektronik SEP. Nah, di surat juga ada tatanan alurnya juga. Kemudian mungkin juga bisa cross check lagi ke katalog Trasmax-nya Pak. Mungkin bisa membantu dalam panduan segi alur update-nya seperti apa gitu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Fatma dan Mas Aldino atas respon atau tanggapan yang disampaikan. Secara grafisnya sudah dijawab semua ya Bapak Ibu. Jadi untuk enrollment itu bisa sebelum aktivasi poli. Jadi rumah sakit ini dapat membiasakan atau pasien dapat dibiasakan untuk enrollment terlebih dahulu tanpa harus ada aktivasi dulu, asalkan alat atau device untuk fingerprint-nya sudah tersedia dan settingan settingan fingerprint sudah sesuai. Nanti untuk user manual, kemudian master aplikasi untuk fingerprint akan kami kirimkan ulang melalui grup PIC atau nanti melalui email. Untuk yang mungkin terakhir ya, dari pertanyaan dari Rumah Sakit UNS, izin bertanya apakah format PDF dari elektronik SCP ini nanti juga perlu dikirim untuk proses klaim? Terima kasih, monggo Ibu Dr. Fatma mungkin akan menanggapi terkait pertanyaan tersebut. Baik, matur nuwun Mas Duta. Izin Bapak Ibu, jadi untuk format PDF ini nanti perlu untuk dimasukkan di dalam berkas pengajuan klaim ya. Jadi nanti data ini bisa di-download, ini dijadikan satu dengan data yang dikirimkan secara soft file Bapak Ibu. Ngaten nggih, matur nuwun. Bu, matur nuwun Ibu Dokter Fatma. Sekaligus menambahkan untuk alur bagaimana ESCP ini, jadi nanti Bapak Ibu yang pertama adalah apabila akan menggunakan fitur atau aktivasi elektronik SCP ini, yang pertama tadi disampaikan oleh Dr. Fatma yaitu mengchecklist atau mengganti kolom di subkategori Hafiz kategori spesialistik dan subspesialistik itu adalah menjadi ada pada poly fingerprint. Nah, poly fingerprint itu di checklist atau diganti keterangannya adalah ada dan disimpan. Kemudian apabila sudah semua ada dan sudah di-approve di BPJS Kesehatan, nanti di Hafiz Bapak Ibu masing-masing rumah sakit itu ada aktivasi elektronik SCP yang rawat jalan. Nah, itu nanti apabila sudah clear semua poly simpan poly fingerprint-nya ada, dapat dilanjutkan dengan aktivasi elektronik SCP seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada secara garis besar ada dua alur ya. Yang pertama adalah aktivasi poly fingerprint di seluruh poli dulu, dan nanti setelah semua sudah teraktivasi fingerprint-nya baru dilanjutkan untuk elektronik SCP. Nah, apabila nanti sudah diajukan untuk aplikasi ESCP ini, rumah sakit sudah tidak bisa mengganti lagi. Jadi nanti tidak bisa dikembalikan lagi menjadi tidak elektronik SCP. Jadi apabila sudah diaktifasi elektronik SCP, itu sudah tidak bisa di-undo kalau dari di web atau di apa itu tidak bisa dikembalikan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, akan mengingat keterbatasan waktu sudah pukul 15:12 kami akhiri untuk kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran dari Bapak Ibu semua. Mohon izin untuk nanti materi dan seluruh UBORAB apabila nanti diperlukan akan kami kirimkan melalui email. Mohon izin kami tutup dengan pantun Bapak Ibu agar tidak
Jalan-jalan ke Wonogiri, jangan lupa mampir Bukit Jumpri. Bapak Ibu tim IT dan PIC, mari bersama-sama berkolaborasi demi mutu layanan yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kegiatannya pada partisipasi pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami tutup, salam sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu, semoga sehat selalu nggih. Matur suwun Mas Duta, Bu Fatma. Ibu, terima kasih. Recording stopped.